Sehingga pemisahan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu harusnya bagaimana? Seperti ini salah. Yang benar seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Kesatuan apa? Iman sendiri, kesatuan iman, lalu pengetahuan sendiri. Enggak. Kesatuannya adalah iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa saudara? Nah ini. Kata dan. Ini harusnya warnanya lain. Kata penghubung dan itu bersifat, ini tak jelas loh ya, kopulatif. Kopulatif itu apa? Anak kalimat yang berhubungan setara secara kesatuan yang erat. Jadi iman dan pengetahuan atau pengenalan itu berhubungan secara erat terkait. Karena banyak orang berkata iman itu tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan. Karena sering pengetahuan atau akal kita itu membatasi iman kita. Dan Alkitab berkata pengetahuan tanpa pertobatan itu jadi sombong. Dan sebagainya. Sehingga iman dipisahkan dengan pengetahuan. Tidak bisa ini. Tapi saudara, iman dan pengetahuan di sini punya hubungan setara dalam satu kesatuan yang erat. Jadi iman dan pengetahuan itu selalu terkait satu sama lain. Dan pengetahuan pengenalan yang benar tentang anak Allah itu merinci dan saling menjelaskan. Iman menjelaskan pengetahuan, pengetahuan menjelaskan iman. Contoh yang saya sampaikan ini, Yesus sebagai juru selamat, iman. Sesuai akal, sesuai akal. Padahal banyak orang berkata orang iso, iman dan pengetahuan orang iso dipadai. Tapi kita tadi sudah membuktikan Yesus sebagai juru selamat itu masuk akal. Yesus sebagai anak Allah masuk akal. Masuk akal. Iman dan pengetahuan setara, terkait, saling merinci, saling menjelaskan. Kemudian firman menjelma menjadi manusia, kemudian imam besar agung, masuk akal? Masuk akal. Jadi iman kita ditopang oleh pengetahuan. Pengetahuan membuktikan iman kita. Amin. Amin. Itu yang harus. Apalagi pengetahuan di sini artinya juga pengenalan. Terus yang kedua, iman dan pengetahuan, kata penghubung dan itu yang kedua bersifat kumulatif. Kumulatif itu numpuk-numpuk itu saudara ya. Jadi kalau saya sudah punya unsur gula sudah mulai tinggi, maka saudara jangan kaget kalau suatu kali saya kepingin minum minuman manis, lalu cuma nyicipi coklat yang manis. Gula saya semula 120 begitu ya, tiba-tiba naik 400. Lalu kita berkata, aku cuma sekali tok loh minum coklat. Kok naik dari 120 jadi 400? Kenapa? Karena sudah numpuk, saudara. Begitu terpancing gula langsung naik. Begitu terpancing manis langsung naik. Kumulatif seperti itu. Iman dan pengetahuan, kalau akal kita sudah betul, lalu dikasih iman, maka itu akan naik melampaui pengetahuan. Jelas, kumulatif itu meningkat, menumpuk semakin kuat dan besar antara iman dan pengenalan yang benar tentang Allah. Makanya saya berdoa kita akan punya itu.
Dan ini nanti pasti akan saya sampaikan lagi secara lebih jelas. Tapi hari ini saudara sudah tahu apa view-nya, gambar besarnya. Nanti gambar kecilnya mengenai episode 4 ini akan saya jelaskan. Kenapa? Karena nanti akan ada benteng-benteng siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nanti pengetahuan manusia, keangkuhan manusia, aku wis pinter lawanku. Ada banyak orang sekarang berkata Alkitab itu omong kosong karena tidak masuk akal. Dan manusia akhir zaman nanti akan punya benteng, punya siasat, punya kubu yang menutup pengenalan akan Allah. Tapi ketika itu terjadi, iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dalam hidup kita sudah saling menguatkan, saling menjelaskan. Sehingga iman kita tidak bertentangan dengan pengetahuan. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Yesus anak Allah tidak melanggar ini. Jelas ya? Ini ayat-ayat terakhir, tidak saya jelaskan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nanti akhir zaman kita dites. Saudara tetap mengaku Yesus adalah anak Allah atau tidak? Kalau kita tetap mengaku Yesus anak Allah, Allah ada di dalam kita di dalam. Ayat yang kedua, siapa yang mengalahkan dunia? Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi pengakuan kita, iman dan pengenalan kita kepada Yesus sebagai anak Allah itu merupakan batu ujian pada akhir zaman. Barang siapa percaya kepada anak Allah, dia mempunyai kesaksian dalam dirinya. Saya lupa, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jelas? Penutup. Itu kecepatan 5 menit, saudara ya. Nanti kita doa sebentar, mata jemaat nanti ringkas, lalu selesai. Ya, tapi ini tinggal ini tak. Setelah itu selesai. Iya dong. Oh selesai Pak. Oh rasid. Dan ini penutupnya penting, Ibrani 1. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kita lompati yang tidak pakai merah kuning. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Siapa yang duduk di sana? Yesus. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang kedua, Lukas. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Akulah anak Allah. Jadi sekarang yang duduk di sana siapa? Yesus. Terakhir, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Siapa penguasa paling berkuasa yang menguasai seluruh alam semesta dan menyelamatkan manusia? Ya, yang duduk di sebelah kanan Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk, kita berdoa.
Bapa, betapa agung rahasia ibadah kami dan keselamatan kami. Kami bersyukur kami punya 4 alasan masuk akal dan penuh iman bahwa kami punya keyakinan, kepastian, keselamatan. Dan teguhkan kami ya Tuhan untuk tetap percaya Yesus sebagai juru selamat kami. Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Yesus sudah menjelma menjadi manusia. Dan Yesus adalah imam besar agung yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menantikan kami semua untuk masuk bersama dengan kemuliaan. Atur nuhun Gusti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan. Shalom. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan terus mengajar kita dengan firman-Nya. Mari kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia adalah juru selamat, dia anak Allah, dia menjelma menjadi manusia, dan dia adalah imam besar agung. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Paulus dan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena gereja kita yang kecil ini tapi berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau terus belajar bersama-sama di dalam Tuhan. Baik teman, ibadah berjalan dengan yang ada. Besok hari Minggu kita sudah masuk minggu pertama, yaitu tanggal 2 Februari. Dan dress code pengurus kita formal karena kita perjamuan Tuhan dan perjamuan makan bersama. Lalu kemudian untuk hari Kamis, saudara, Kamis terakhir besok kita ibadah pertama di tahun 2025 untuk kaum wanita. Ada banyak wanita di tempat ini, bisa tolong minta angkat tangan yang wanita. Pak Parno jo melu-melu. Oh, tak goleki kok nek ra teko kanggo rok ya. Wanita-wanita kita berkumpul hari Kamis besok dan bersukacita di tahun 2025. Kemarin sudah diumumkan ya PL-nya ya. Wanita Eleng enggak? Oh, belum. Oh ya, kalau belum berarti besok Ibu Yeni. Ayo. Hah? Natal. Oh, Natal wanita. Ya, Natal wanita. Berarti besok Ibu Ari. Apa meneh? Oh ya. Lah kuwi seminggu ya. Ya, turut ya. Karena berakhirnya baru kemarin Natal itu memang double ya. Jadi jangan merasa paling banyak, nggak ada yang paling banyak, sudah dihitung pastinya. Ya, baik, puji Tuhan Bu Ari ya, bisa ya. Kamis terakhir besok tanggalnya 30. Ya. Ini saya agak rancu lihat kalender ini karena berbeda dengan kalender yang pertama. Jadi yang pertama itu minggunya di depan, ini minggunya di belakang. Kemarin saya mengumumkan itu. Iya. Yang kemarin di belakang. Oh, handphone saya yang di depan. Baik, puji Tuhan, tidak ada yang lain yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada? Bulan Januari sampai akhir bulan. Oh, akhir bulannya belum ya.
Baik, kalau tidak ada, mari kita mau berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menerima. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati kita semua, diberi iman yang kokoh sehingga tak tergoyahkan, untuk tetap ada di dalam Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.